Kita pasti sering mendengar nasihat tentang kuasailah suatu bidang dan jadilah ahli di bidangnya. Lo sendiri setuju gak sih dengan kalimat tersebut? Atau justru masih bingung dan meragukan pepatah tersebut? Dewasa ini istilah generalis dan spesialis cukup populer. Generalis adalah orang yang memiliki kemampuan menguasai berbagai macam bidang, tetapi tidak ada satu bidang yang menonjol atau yang benar-benar dikuasai. Sedangkan seorang spesialis hanya ahli dalam suatu bidang, tetapi benar-benar menguasai bidang tersebut. Kekurangan seorang spesialis diantaranya adalah pekerjaan yang terbatas karena hanya di satu bidang yang dikuasai dan tidak sefleksibel ranah kerja generalis. Mereka cenderung tidak dibutuhkan dalam pekerjaan di bidang lain yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, dibandingkan spesialis yang membutuhkan waktu lama untuk mencari penggantinya, generalis lebih mudah untuk digantikan posisinya oleh perusahaan. Kaum spesialis lebih cocok dalam peran kepakaran yang menitik beratkan pada detail. Sedangkan kaum generalis lebih cocok pada peran manajerial yang membutuhkan pemahaman yang luas dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. David Epstein dalam bukunya yang berjudul Rage membahas dengan sangat baik mengenai kebingungan mana yang lebih baik antara spesialis dan generalis. Pada buku tersebut, salah satunya dijelaskan kisah juara dunia golf, Tiger Woods, dan juara dunia tenis, Roger Federer. Kisah mereka menjanjikan kebalikan dari satu sama lain yang menggambarkan seorang spesialis dan generalis. Kehebatan Tiger Woods dalam golf sudah disadari ayahnya sejak kecil. Di usia 2 tahun, dia sudah mampu menggunakan golf setinggi pundaknya dan memukul bola. Tahun itu juga ia ikut turnamen pertamanya dan menang di divisi usia 10 tahun ke bawah. Ayahnya sadar akan kehebatan putranya dan kewajibannya adalah membimbing putranya. Setiap hari ia mengantarkan Woods berlatih 8 jam. Kisah Roger Federer sangat berbanding terbalik. Ibunya seorang pelatih tapi tidak pernah melatihnya. Federer kecil senang bermain banyak hal, mulai dari bermain gulat, basket, tenis meja, bulu tangkis, bahkan sepak bola. Orang tuanya mendukung Federer untuk mencoba berbagai jenis olahraga. Ketika remaja, pelatihnya memutuskan agar ia fokus pada tenis. Bagi Federer, jenis olahraga tidaklah penting. Selagi olahraga itu melibatkan bola, maka dia akan senang. Ibunya mengatakan Federer tidak tahan jika harus diam terlalu lama. Saat ia baru mulai fokus pada tenis, anak lain telah cukup lama mengolah kegiatan dan kekuatan bersama pelatih, psikolog olahraga, dan ahli gizi. Namun, dalam jangka panjang, situasi ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Ia mengatakan bahwa berbagai jenis olahraga yang banyak ia coba telah membantunya mengembangkan kemampuan atletik serta koordinasi tangan dan mata dan juga menyeimbangi anak lain yang spesialis bahkan lebih hebat. Di usia pertengahan 30 tahun, saat pemain tenis legendaris biasanya pensiun, ia masih menjadi pemain nomor 1 di dunia. Lantas, manakah yang lebih baik di antara generalis dan spesialis? Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk di antara keduanya, karena harus sesuai konteks dan diri kita masing-masing. Yang harus diperdebatkan adalah justru mana yang lebih cocok dengan diri kita, dengan situasi masing-masing. Kalau gue sendiri memilih untuk menjadi expert generalis. Expert generalis adalah seseorang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, belajar terus-menerus, dan dia juga menguasai berbagai skill dari berbagai tipe disiplin ilmu yang berbeda.
Expert generalist berada di tengah-tengah. Mereka memiliki skill set yang memungkinkan untuk jadi generalis dan spesialis di saat yang bersamaan. Satu hal yang membuat expert generalis unik adalah kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan berpikiran sangat dalam dan mampu menghubungkan dengan berbagai titik dari bidang beragam yang mereka kuasai sehingga muncul solusi yang cenderung inovatif, kreatif, dan out of the box. Saran gue buat lo yang mau jadi expert generalis, kalian bisa jadi generalis dulu. Banyak explore, banyak minat sehingga tahu mau spesialisasi di mana. Dengan explore banyak bidang, lo akan semakin mengenal diri lo sendiri sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai apa yang lo butuhkan. Setelah explore, pelajari bidang yang cocok dengan diri lo sendiri sampai menguasai atau jadi spesialis. Setelah itu, lo bisa mendalami hal baru lainnya yang ingin lo dalami dan coba connecting the dots dari bidang yang dipelajari sebelumnya. Kenapa sih harus jadi expert generalis? Menjadi expert generalis penting banget di masa sekarang. Karena dunia semakin kompleks dan perkembangan sangat begitu cepat. Salah satu contohnya, kita sudah merasakannya dari industrialisasi, satu masalah merembet ke masalah lain. Misal, penemuan baru yang merembet ke masalah lingkungan, kesehatan, kemacetan, dan lain-lain, sehingga kita dituntut untuk memiliki pemahaman lebih dari satu bidang agar bisnis tersebut berkelanjutan dan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Perkembangan zaman yang semakin cepat, bahkan terlalu cepat, membuat sesuatu yang stabil sulit dicapai. Kita nggak pernah tahu spesialisasi yang kita tekuni apakah akan tergantikan oleh AI yang semakin canggih dan bisa dibilang mengerikan. Kita harus terus mengembangkan diri dari waktu ke waktu dengan adaptif agar tidak tergerus perkembangan yang begitu cepat. Kira-kira topik apa lagi nih yang harus dibahas teman sekelas buat kita bertumbuh lebih baik? Komen di bawah ya teman gue untuk sarannya.